Halo ngap-ngap, selamat datang kembali di channel Alessa Azkia. Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya dinyalakan, agar ngap-ngap sekalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Di video kali ini, kita akan merangkum film yang bergenre komedi Hong Kong, yang dirilis tahun 2012, tentang seorang pria bernama Wison, yang membagikan pengalamannya sebagai seorang produser, yang mengalami banyak kesulitan di sepanjang perjalanan karirnya. Dibuka dengan talk show, dengan Wison yang menjadi pembicara di acara tersebut, yang dilakukan oleh profesor yang adalah teman lama Wison. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan baik oleh Wison, hingga akhirnya muncul pertanyaan yang membuat Wison menceritakan masa lalunya. Berlanjut dengan flashback masa kelam, Wison sebagai sutradara yang selalu ditolak sponsor, karena ide-idenya yang tidak cocok untuk dijadikan iklan. Produksi film pun tertunda terus-menerus, dan Wison tak memiliki penghasilan sama sekali. Selain itu, Wison mendapat surat dari mantan istrinya yang meminta Wison untuk membayar tunjangan, atau Wison tidak diizinkan lagi bersama dengan putrinya. Lalu Wison pun ditelepon oleh sahabatnya, yang bernama Li Yuang, yang menawarkan solusi, yaitu memperkenalkan Wison dengan temannya yang adalah seorang gangster sekaligus investor, yang bernama Dinosaurus. Akhirnya Wison dan Li Yuang melakukan pertemuan di sebuah restoran, dengan Dinosaurus bersama para asistennya. Dinosaurus memberikan hidangan terbaik kepada mereka berdua, namun, ternyata hidangan tersebut bukanlah hidangan biasa, melainkan hidangan ekstrim, seperti kepala kelinci, keluarga tikus, dan mata banteng. Karena Wison dan Li Yuang sudah mabuk dan tak mau makan makanan itu, sehingga Dinosaurus tersinggung dan memaksa mereka berdua untuk bercinta dengan keledai yang telah ia sediakan. Setelah mereka berdua melakukan adegan panas dengan keledai, mereka pun lanjut berbincang, dan akhirnya Dinosaurus menawarkan mensponsori Wison untuk membuat film panas kesukaannya di masa kecil, yaitu Pengakuan Sang Selir yang melibatkan sang pemeran asli film tersebut sebagai pemeran utama, dan karena tergiur dengan uang yang ditawarkan, maka Wison pun setuju dilanjutkan dengan. Wison melakukan pertemuan dengan Yun Shao, yang merupakan pemeran utama film Pengakuan Sang Selir tersebut membujuk agar Yun Shao agar mau untuk memerankan di film tersebut. Namun karena faktor usia maka Yun Shao pun menolak untuk beradegan pagelaran budaya itu kembali. Lalu Wison menemui mantan istrinya, dan membawa anaknya untuk berkunjung ke tempat kerja atau kantor Wison. Namun ternyata kantor Wison diubah menjadi studio foto. Ia bertemu dengan Chandi. Chandi merupakan aktris yang bekerja sebagai model dikarenakan jobnya yang sepi. Kemudian Wison bertemu dengan Blackie sang sutradara, yang sekarang bekerja menjadi pengusaha judi kecil-kecilan dikarenakan tidak adanya tawaran untuk film, dan Wison pun mengajak Blackie untuk bergabung menggarap film yang dikerjakan Wison. Setelah kembali ke kantor yang sudah sepi, Wison bertemu dengan Chandi yang belum pulang, karena menemani putri dari Wison, yang sendirian di kantor. Sebagai ucapan terima kasih, Wison pun mengajak putrinya untuk makan malam bersama, dan mengizinkan Chandi untuk menginap di rumah Wison. Selama beberapa hari Wison dan Chandi terlihat sangat akrab, meski setengah tahun lalu Wison pernah menipu Chandi. Flashback pun terjadi. Wison mengingat dengan kejadian bersama Chandi, di mana Wison menjadikan Chandi untuk mendapat peran dalam film besar, lalu Chandi pun memberikan servis, yaitu meniup-niup adik Wison. Meski hal itu terjadi, Chandi tidak dendam dengan Wison, karena Chandi pun sudah berkali-kali ditipu, sehingga ia mengerti memang begitulah cara kerja dari sistem perfilman. Keesokan harinya, mantan istri dari Wison pun datang, untuk menjemput putrinya, dan melihat bahwa Chandi tinggal bersama dengan mereka, ia pun marah dan memperingatkan Wison, untuk tidak membawa wanita sembarangan ketika ada putri mereka di sana. Setelah itu Wison kembali terbeban mengingat filmnya yang belum menemukan titik terang. Akhirnya Chandi dengan inisiatifnya, meniup-niup adik Wison lagi, hingga Wison mendapatkan ide. Akhirnya Wison kembali menemui Yun Shao, dengan ide barunya tersebut, dengan menggunakan pemeran pengganti, yang akan diperankan oleh Chandi, yang akan ditempeli wajah dari Yun Shao, untuk setiap adegan pagelaran budaya, dan akhirnya Yun Shao pun setuju dengan hal itu. Setelah itu, Wison pun berlanjut dengan melakukan kontrak kerja dengan seorang pemeran film dewasa pria dari Jepang, dan Wison pun mendapatkan sponsor dari sebuah brand pengaman, untuk film garapannya tersebut. Namun karena kesalahan dari kru film tersebut, terjadi pembengkakan biaya, yang mengharuskan Wison meminjam uang kepada mantan istrinya senilai $300. Mantan istrinya pun setuju, dengan catatan Wison tidak boleh bertemu anaknya untuk beberapa tahun. Singkat cerita, proses syuting pun mulai berjalan,
Chandi berterima kasih kepada Wei-kan karena menepati janjinya, namun masalah muncul ketika kesalahpahaman terjadi kepada pemeran pria, karena adanya tambahan permen peledak, yang dimana itu dimaksudkan, permen yang dimakan selagi melakukan servis mulut. Sang pemeran pria pun mendorong Wei-sen, dan kepalanya terbentur troli, hingga dia pingsan dan dirawat di rumah sakit. Saat Wei-sen terbangun, 3 bulan telah berlalu, ia dijaga oleh Chandi dan Li Yuang. Dan Li Yuawang memberitahunya bahwa film garapan mereka telah selesai. Wei-sen pun sangat senang, walaupun dia belum sempat menontonnya sama sekali. Akhirnya Wei-sen dan dinosaurus pun menonton film tersebut untuk pertama kalinya. Dinosaurus pun sangat kecewa, karena adegan dewasa ini tidak dilakukan oleh Yung Shao sendiri, melainkan menggunakan pemeran pengganti. Karena itu dinosaurus kecewa, ia pun meminta untuk film tersebut dibakar saja. Nah, kembali kepada acara talk show, Wei-sen pun jujur kepada semua peserta, bahwa film terakhir yang digarap olehnya telah gagal, dan tak ada seorang pun yang mau menontonnya. Namun ia mendapatkan ketenaran, dikarenakan siswa dari sang profesor yang merekamnya selagi menceritakan perjalanan karirnya. Film pun diakhiri dengan pengakuan bahwa rekaman adegan panasnya dengan keledai sudah hilang. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi video selanjutnya.